Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya 5 alasan penyebab pemain saham pemula itu bangkrut ya teman-teman. Hari ini hari Sabtu tanggal 19 Agustus ya, ini hari libur bursa maksudnya. Nah, di video ini kita bahas santai aja. Jadi terutama untuk pemain pemula ya teman-teman, untuk investor pemula ya. Biasanya mereka itu terlalu berharap cepat profit, cepat cuan, sehingga mereka tergiur dengan banyak hal ya. Nah, salah satunya atau beberapa hal yang menyebabkan mereka cepat bangkrut itu apa? Yang pertama adalah margin. Margin itu apa? Yaitu fasilitas yang dipinjamkan oleh pihak sekuritas, teman-teman. Jadi misalnya kita punya modal 10 juta. Tapi kita bisa beli saham itu sampai mungkin bisa 20 juta ya, 2 kali lipatnya. Nah, yang 10 juta tambahan itu harus dikembalikan pada hari itu juga. Jadi misalnya kita beli pagi, maka sore itu harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan sore, maka kita kena charge ya. Charge-nya itu mungkin berbeda-beda tiap sekuritas, antara 0,2 sampai 0,4 ya per harinya ya, atau bahkan ada yang 1% per harinya. Nah, kalau itu pinjaman itu kita pertahankan sampai 3 hari, berarti kita sudah harus membayar charge 3%. Nah, ini yang membuat pemain pemula itu cepat bangkrut ya. Karena apa? Jadi, misalnya dia pagi beli saham A ya, ternyata sorenya saham A ini belum naik, maka dia ada 2 pilihan dan pilihan itu sama-sama menyakitkan. Pilihan yang pertama misalnya sahamnya A ini ternyata turun 1% misalnya, ya dia harus jual, dia kena cas minus 1% itu yang sahamnya turun, kemudian dia kena cas lagi jual belinya itu 0,4% ya, jadi ruginya 1,4%. Kalau dia pinjam 10 juta ya dia rugi 1,4% dari 10 juta ya. Tinggal hitung aja itu berapa itu. Nah, kalau dia wah ini paling sahamnya besok naik gitu kan, ada tak pertahankan lah, misalnya dipertahankan sahamnya, nggak usah dijual, kita harapkan besok naik. Ternyata setelah pembukaan besok sampai sorenya juga sahamnya itu malah turun lagi, nggak naik, malah turun lagi misalnya. Ya itu akhirnya dia sudah kena turun, sahamnya itu sudah turun lagi, terus tambah charge lagi. Ya charge jual beli, terus kemudian kena charge per harinya dia kena 1%, kalau 2 hari berarti 2%. Nah, ini yang menyebabkan modal kita semakin lama semakin tergerus. Dia akhirnya harus jual sahamnya, kemudian modalnya dia jadi minus, yang awalnya 10 juta, sekarang sudah tinggal berkurang lagi, berkurang 3% atau 4%. Nah, kemudian dia tergiur lagi, pakai margin lagi, minus lagi. Nah, ini yang menyebabkan sahamnya makin lama makin berkurang. Makanya di setiap video saya selalu sampaikan jangan gunakan margin ya. Terutama yang pemula atau ya yang sudah lama pun lah, sebaiknya jangan gunakan margin karena terlalu berisiko. Jadi kalau kita gunakan margin itu sahamnya ya ini resikonya, kalau sahamnya turun ya kita tambah rugi. Nah, yang kedua, pakai uang panas. Artinya apa? Jadi modal yang kita masukkan ke saham itu adalah modal utang, atau itu sebenarnya uang bulanan ya, yang kita pakai misalnya untuk bayar cicilan atau untuk biaya bulanan itu kan, kebutuhan belanja bulanan. Sehingga ketika
kita pegang suatu saham, ternyata sahamnya tuh masih minus. Dan di saat yang lain kita membutuhkan biaya untuk biaya bulanan itu. Akhirnya mau tidak mau saham yang kita punya dalam kondisi minus itu pun dijual. Nah, setelah kita jual, besoknya sahamnya malah naik. Nah, itu yang membuat kita akhirnya, ternyata rugi ya. Karena kita jual pas saat minus, ternyata kok sahamnya malah naik. Jadi akhirnya kita rugi. Jadi tambah lama modal kita habis di situ. Nah, ini pentingnya kita memakai uang yang dingin ya saat berinvestasi saham. Uang dingin itu apa ya? Uang yang benar-benar tidak kita butuhkan untuk bulanan atau untuk biaya operasional kehidupan kita sehari-hari ya. Sehingga uang itu bisa ditahan di saham itu sampai kapanpun, karena kita nggak tahu saham asal saham yang kita pegang itu saham bagus, itu mungkin 1 bulan 2 bulan itu baru naik, itu bisa saja saat kita pegang itu masih minus, bulan berikutnya sudah naik, kan bisa saja seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Sering cut loss. Nah, ini psikologi trading itu penting teman-teman. Jadi ketika kita membeli suatu saham, kita yakin saham itu mau naik, ternyata karena sesuatu hal ternyata saham itu turun 1%. Terus kita nggak punya dana untuk average down di bawah lagi, kemudian turun lagi 2%, 3%. Begitu turun 5% kita takut, udah cut loss saja. Setelah cut loss ternyata sahamnya malah naik gitu kan. Jadi setelah kita jual malah sahamnya naik. Nah, ketika naik kita udah buru-buru ingin masuk lagi. Wah, ini saham ini pasti naik lagi lebih tinggi ya, kita masuk lagi. Ternyata sahamnya nggak naik tinggi, malah turun lagi. Nah, begitu turun kita takut lagi kalau ini turun lagi lebih dalam, kita cut loss lagi, kita jual. Nah, karena sering cut loss seperti ini yang menyebabkan modal kita di dalam suatu saham itu makin lama makin berkurang dan nanti sampai habis ya kalau seperti itu. Nah, kalau seperti ini ya teman-teman harus belajar psikologi trading ya. Trading itu harusnya seperti apa. Kalau misalnya kita nggak sempat memantau ya kita harus menjadi investor saja. Membeli saham-saham yang fundamentalnya bagus, udah ditanam di situ. Setiap kita punya modal masukkan ke situ, udah diem saja. Dibiarkan 3 tahun, 4 tahun atau bahkan 5 tahun, nanti pasti nilai sahamnya akan naik. Itu yang ini ya, yang menyebabkan orang cepat bangkrut ya di dunia saham. Nah, yang keempat ini yang sering membuat orang terjebak yaitu saham gorengan, teman-teman. Saham gorengan. Jadi kalau kita baru pemain pemula lihat saham, kok ini sahamnya dari harga 100 tiba-tiba bisa naik 500, 600 gitu kan. Terus kita tergiur masuk ke sana. Ternyata setelah kita masuk sahamnya langsung longsor. Jadi Rp50, kadang jadi Rp20. Itu kan ada ya. Nah, saham-saham yang seperti itu yang kita wajib hindari ya. Misalnya kayak ini saham apa ini? Ini saham call ini kan. Ini pertama kali ini bisa sampai 160. Ini nih pertama kali itu bisa masuk dari harga 134 sampai 560. Kemudian setelah itu nyungsep di 50 perak. Ini kalau nggak kuat mentalnya, ini orang yang sudah beli di 500-an sekarang tinggal Rp50, tinggal 10%. Jadi kalau teman-teman punya 100 juta, sekarang ya tinggal 10 juta. Saham-saham seperti ini saham yang harus dihindari ya teman. Dan ini banyak sekali di bursa ya, bursa efek itu banyak sekali saham-saham gorengan yang itu sebenarnya hanya menjebak investor-investor pemula yang tidak ngerti suatu saham ya. Sehingga ketika dia masuk, kemudian sahamnya dibanting harganya sampai ini ya. Ini kalau sudah kayak gini mungkin ya bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Seperti ini coba saham Friend. Saya ini juga punya ini. Belum saya jual sampai sekarang, tapi tinggal 1 lot atau 2 lot.
Ini untuk kenang-kenangan biar saya nggak, masuk lagi ke saham seperti ini. Coba ini, dulu sempat 162 ya, setelah itu Rp50. Sekitar 55, 56 itu nggak bergerak terus di situ aja, dan lama, posisinya itu sangat lama. Nah ini ya saham-saham seperti ini harus teman-teman hindari. Kemudian yang kelima ini yang penting teman-teman, yaitu tidak paham analisa teknikal maupun analisa fundamental. Jadi teman-teman itu kalau mau investasi saham, teman-teman harus benar-benar paham itu, fundamental saham itu apa saja, teknikalnya bagaimana. Fundamental saham itu adalah suatu saham yang kita harus tahu bagaimana fundamentalnya, misalnya pertumbuhan pendapatannya bagaimana, labanya bagaimana, terus prospek ke depannya bagaimana, apakah historis saham itu, perusahaan itu 5 tahun ke belakang itu bagus, tumbuh terus, kemudian labanya juga tumbuh, terus prospeknya juga masih bagus untuk 5 tahun ke depan, itu kan teman-teman harus tahu. Jadi kalau nggak tahu itu ya pasti nanti akan cepat bangkrut. Terus yang kedua, technical analysis ini hanya untuk teman-teman yang trading atau swing. Trading itu artinya hanya membeli suatu saham dipertahankan beberapa waktu ya, bisa seminggu, bisa 2 hari, 3 hari, atau bahkan bisa sampai sebulan sampai profit. Begitu profit dia jual. Ini sehingga ketika saat kita mau masuk, kita harus tahu ini sudah dibawa di harga bawah atau belum. Jangan-jangan itu di harga pucuk ya. Seperti itu teman-teman harus tahu. Harus tahu support, resisten, kayak gitu harus tahu. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review santai kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Biar teman-teman khususnya yang pemula itu hati-hati ya, bahwa ketika teman-teman masuk ke dunia saham itu ada resiko yang sangat berat, yaitu cepat bangkrut. Ya, penyebabnya adalah 5 hal yang saya sebutkan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham itu sangat berisiko ya. Benar-benar teman-teman harus peduli itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.